Hai kawan-kawan semua, apa kabarnya? Bertemu lagi dengan saya Fitra di EduTap Official 92. Baik, kali ini saya akan bahas tentang tutorial ya, tentang Microsoft Word. Mungkin kawan-kawan sini semua sudah tidak asing lagi dengan Microsoft Word, yang dimana selama ini digunakan untuk kerja sehari-hari bagi yang kantoran ya, yang kerjanya depan komputer ataupun buat surat sebagainya. Dengan aplikasi Microsoft Office, salah satunya Word tadi, sudah biasa. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah tips ataupun tutorial, yaitu bagaimana sih caranya memasukkan mailing list, namanya ya, merge mailing list dalam Microsoft Word, yaitu fungsinya cepat ya dan mudah. Oke, langsung saja kita saksikan video ini sampai habis kawan-kawan. Sebelum kita mulai ya, bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, silakan teman-teman klik tombol subscribe di pojok kanan bawah di video ini, kemudian tekan tombol like-nya juga bagi kawan-kawan ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua dan dapat teman-teman lakukan sehari-hari dalam pekerjaannya. Jadi mailing list dalam Microsoft Word itu fungsinya sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali, dan memudahkan kawan-kawan yang mungkin kerjaannya biasanya bisa juga cepat ya. Dengan menggunakan ini, kawan-kawan juga terbantu dalam pekerjaannya. Oke, kita saksikan video ini sampai habis. Oke, baik kawan-kawan semua. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuka Microsoft Word yang akan kita isi. Nah, jadi saya membuat contoh seperti ini ya, tentang surat perjanjian. Nah, kadang misalnya yang membutuhkan banyak pekerjaan surat ya, dalam artian yang membutuhkan banyak yang nama, surat seperti ini kan berulang-ulang kali. Nah, harus kita ketik ulang, kemudian kita mau ubah namanya. Itu kan butuh banyak waktu, dan apalagi angka-angka ya, riskan sekali ya, apalagi di tentang angka-angka, salah koma, terbilangnya salah, nah itu keliru ya, dan fatal. Nah, di sini sudah saya buat formnya ataupun contohnya yang akan kita buat. Nah, di sini yang saya kasih tanda kuning-kuning ini yang akan kita buat mailing listnya ya, Selasa, kemudian tanggalnya, bulannya, tahun, kemudian bertanda tangan pihak pertama, pihak kedua misalkan ya. Kemudian di sini bla bla bla, kemudian kegiatan, apakah judulnya apa, kemudian jumlahnya, pihak kedua, pihak pertama. Nah, ini kan nama yang berulang-ulang kali muncul dan bisa berubah-berubah. Nah, caranya bagaimana ya? Yaitu pertama adalah ada menu mailing list ya. Mailing list ini menu Microsoft kawan-kawan semua. Nah, di sini ada select recipient ya, untuk mengisi ataupun memilih file yang akan kita isi. Nah, harusnya yang kita gunakan use and access ya, artinya data yang sudah kita buat. Nah, data yang kita sudah buat itu berbentuk Excel ya teman-teman, Excel. Kalau klik sini kan akan mengarah kepada file yang akan kita tuju. Nah, sebelum itu kita buat dulu data di Excel agar memudahkan kita pekerjaan. Nah, di sini sudah saya siapkan juga Excelnya. Ini, nah ini kan yang data yang sesuai kita isikan tadi, yang ini ya, yang kuning-kuning ini yang kita akan isi. Nah, contoh misalkan nomor, nama pihak pertama, pihak kedua, judulnya, jumlah dananya, terbilangnya, hari, tanggal, bulan, dan tahun yang akan kita isi di sini kan. Nah, kita isi di sini. Nah, di sini sudah saya isi. Nah, ini bisa juga dilakukan ataupun digunakan ya, misalkan di surat perjanjian atau MOU yang sifatnya banyak sekali ya, banyak sekali yang digunakan, sehingga tidak perlu lagi mengubah file ini ya, cukup formnya baku seperti ini, yang kita ubah cukup yang di sini saja datanya ya. Nah, misalkan ini sudah saya buat. Nah, Budi pihak pertama sama semua, kemudian pihak keduanya beda-beda ya, Ani, Siti, Abdullah, Lili. Judul kegiatannya ya, ini bisa juga judul, bisa juga misalkan yang lainnya sesuai keperluan ya, karena saya membuatnya belangkonya seperti ini ya, judul namanya. Jumlah dananya, nah terbilang di sini pakai rumus ya, pakai rumus
Nanti saya akan berikan share ya rumus di deskripsi video ini. Silakan kawan-kawan download untuk rumusnya, dan caranya nanti akan saya buat video berikutnya ya tentang bagaimana cara masukkan rumus terbilang di Excel, sehingga kawan-kawan tidak perlu lagi ribet pusing ketik ulang, misalkan di sini 100.000 gitu ya, kemudian terbilangnya 100.000 rupiah. Nah ini kan tingkat kesalahannya tinggi, risikonya. Nah dengan aplikasi, dengan sistem, dengan rumus itu akan terbantu dan kesalahannya bisa sangat minim sekali ya, karena sudah dibantu oleh rumus ya. Nah oke, seperti itu. Nah kemudian harinya, nah ini saya buat default misal hari Selasa, Rabu, Kamis ya, kemudian tanggalnya 2, tanggal 2, 3, 4, bulannya sama, misalkan bulan ini bulan Juni, tahun ini 2020 misalkan. Oke, datanya sudah oke, sudah beres, kita save. Saya save-nya di desktop ya, kemudian kita close file ini, kita close. Nah caranya pertama adalah kita kembali ke Word tadi ya, ke Word, ke blanko ini yang kita akan isi. Ini kita isi ya, kita klik select receipt, kemudian use and access. Nah kita pilih filenya di desktop. Nah new ini ya, data yang akan kita masukkan, data mailing list tadi. Nah kita oke, selesai ya. Oke, kemudian kita masukkan fieldnya, apa yang kita akan masukkan. Misalkan ini tadi hari ya, berarti hari berapa nih, masukkan insert merge field namanya. Kita klik di sini. Nah ini kan ada tinggal pilihan nih yang tabel-tabel Excel yang kita buat tadi ya, ada nomor, nama pihak pertama, pihak kedua, judul, jumlah dana, terbilang, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Nah kita masukkan hari di sini, hari, klik hari. Oke ya, kita spasi. Kemudian tanggal juga sama, kita delete ini kan contoh ya, delete. Kemudian kita masukkan lagi di sini insert merge field, masukkanlah hari di sini, hari ya. Oke. Kemudian bukan hari ya, sorry, bukan hari, tanggal nih. Oke, tanggal, spasi. Kemudian bulannya kita delete, kita ganti dengan di sini dengan mailing list tadi dengan bulan. Oke. Kemudian tahunnya juga kita ganti, ini tahun ya, tahun. Oke, kita spasi. Nah oke, seperti itu ya semuanya ya. Kemudian pihak pertama juga, ini kan namanya kita ketik ulang tadi. Kemudian nama pihak pertama, ini kan ada keterangannya pihak pertama ya. Kemudian ini juga ganti jadi pihak kedua ya. Kemudian ini juga sama, kita ubah judulnya ya, judulnya kita ganti, insert merge lagi sama judul ya. Kemudian jumlah dananya, kita masukkan jumlah dananya. Oke, jumlah dananya kita masukkan di sini, jumlah dana. Kemudian terbilangnya ya, terbilang kita masukkan terbilang. Oke, yang mengerjakan lama hanya ini saja kawan-kawan semua. Jadi memasukkan field ini yang butuh waktu sedikit ya. Jadi tapi kerjanya sekali, tapi untuk keseluruhan. Jadi tidak ngetik ulang lagi. Nah, kita isi di sini lagi pihak pertama juga kita isi ya. Pihak pertama kita isi sama. Kemudian pihak kedua juga ya. Pihak kedua juga kita isi, pihak kedua. Oke. Nah, misalkan ini blankonya karena hanya satu lembar ya. Kalau misalnya berlembar-lembar kan banyak nama yang double dan sama tuh. Nah, sehingga untuk mengurangi risiko kesalahan, nah makanya kita ubah ataupun gunakan mailing list ini. Nah kita ini kasih warna lah ya, biar apa perbedaannya, kita warna. Ini bulan juga kasih warna, kemudian tahun kita kasih warna juga, ini kita kasih warna. Oke, pertanyaannya, loh kok namanya kok tidak berubah gitu kan, kok tidak berubah, kok hanya hari, tanggal gitu kan. Nah caranya gimana? Kita review result ya, kita lihat hasilnya, kita klik, sudah berubah ya, sudah berubah kawan-kawan. Nah berubahnya gimana? Ini angka 1 di sini tadi adalah nomor 1 yang kita tulis tadi ya, nomornya. Nah
Yang berubah di sini Selasa, tanggalnya ya, kemudian harinya, bulan, tahun, namanya pihak pertama, pihak kedua, judulnya BCDE, dananya, kemudian namanya. Nah, kita klik yang kedua langsung otomatis berubah kawan-kawan. Nah, berubahnya mana? Judulnya, langsung angkanya, jumlah terbilangnya, sama jumlah nama ini berubah. Kemudian kita lihat ketiga, kita ada 5 nama tadi. Ketiga, oke, sudah berubah. Hari Rabu tanggal 3 bulan Juni, namanya berubah Budi Abdul, judulnya juga CCC ya, kita ubah tadi namanya, kemudian jumlahnya 300.000, namanya juga berubah. Kita lihat yang keempat, berubah ya, Kamis tanggal 4 Lala, kemudian judulnya DDD, jumlah angkanya, terbilangnya, nama juga berubah. Yang kelima kita lihat, nah juga berubah ya, Lili, Budi dan Lili, kemudian hari Kamis tanggal 4 bulan Juni ya 2020, kemudian judulnya sudah berubah, jumlahnya juga berubah, terbilang juga berubah, nama juga berubah. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi memudahkan kita dalam pekerjaan ya. Sekali kerja beres ya. Nah, tetapi di sini kawan-kawan harus hati-hati dalam mengisi data yang di Excel tadi, karena ketika salah satu saja, salah semua jadinya ya, defaultnya ya. Jadi kawan-kawan gunakan ini dengan cepat dan mudah ketika membuat surat, MOU, surat perjanjian dan sebagainya, itu sangat mudah sekali. Jadi kawan-kawan gunakanlah ini mailing list ini ya, mailing list ini harapannya dapat membantu kawan-kawan dalam pekerjaan. Oke, jika ada kawan-kawan ada pertanyaan, silakan tulis komen di bawah ini ya kawan-kawan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semua. Kemudian channel ini juga mereview ataupun tutorial video-video sebelumnya, silakan teman-teman lihat rekomendasi lihat videonya. Nah, kemudian apabila video ini dapat yang bermanfaat buat kawan-kawan semua, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya kawan-kawan, dan juga tombol like-nya jangan lupa. Kemudian cukup sekian lah video ini ya. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton sampai selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat kawan-kawan semua. Semangat. Terima kasih.